akan masuk ke dalam sesi opening, tapi saya ajak kita terlebih dahulu mengenal lebih dekat Manulife melalui sebuah video berikut ini. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah melihat gambaran mengenai profile dari Manulife, Bapak Ibu, langsung saja sebelum kita masuk dalam sesi-sesi berikutnya, saya mau ajak kita terlebih dahulu untuk mendengarkan sebuah opening speech dari salah satu teritori head Manulife dari teritori Unity, yaitu Bapak Indra. Untuk waktu dan kesempatan, saya persilahkan pada Pak Indra Permana. Silahkan, Pak Indra. Oke, selamat pagi, Dewi. Terima kasih untuk pembukanya. Oke, suara saya bisa terdengar ya, Dewi ya? Kedengeran, Pak. Oke, selamat datang pada acara webinar Women Empowerment bersama Manulife. Acara ini diadakan bertepatan dengan Women International Day. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung ya dari berbagai kota dan tentunya senang sekali karena pada kesempatan seperti saat ini ya kita dapat bertemu secara virtual. Sesi kali ini akan spesial sekali Bapak Ibu sekalian karena kita sudah menghadirkan seorang bintang dari Manulife Indonesia, Neni Anggraini Kwok, dari cabang Jakarta Raya Union. Ya, dia sudah punya background sebagai Head of Finance dari sebuah perusahaan garment dan pernah juga di farmasi selama 15 tahun Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya di tahun lalu Bapak Ibu pada bulan Agustus ya 2020 join di Manulife dan akhirnya fokus di Manulife ya masuk melalui program Next menjadi agen yang profesional dan mencapai title MDRT Million Dollar Round Table Member Bapak Ibu sekalian yang diakui di seluruh dunia dan punya prestasi lain dalam 6 bulan sejak bergabung di Manulife. Nah, tentunya ini satu kesempatan istimewa Bapak Ibu sekalian supaya kita nanti bisa dengerin sharingnya bagaimana kiat sukses untuk menjadi pebisnis asuransi. Bukan sekedar menjual asuransi, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya kita juga akan bertanya ya, kenapa bangun bisnis sendiri setelah 15 tahun bekerja? Lalu kenapa ada di dalam bisnis asuransi? Ya, karena ada beberapa orang yang berpikir, nah ini kan situasinya lagi pandemi, ya apakah bisnis ini oke enggak, Bapak Ibu? Ya, nah ternyata Bapak Ibu sekalian, kondisi pandemi ini ternyata memberi ruang yang bagus untuk bisnis asuransi jiwa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena menurut survei Nielsen, ya pandemi ini membuat ketidakpastian di dalam kehidupan masyarakat, sehingga seperempat dari penduduk Indonesia itu merasa khawatir dengan kesehatannya. Sementara sepertiganya ingin memiliki asuransi kesehatan. Jadi kita bisa rasakan Bapak Ibu sekalian dalam masa pandemi justru ada banyak klien bukan hanya agen yang menawarkan, tapi ada banyak klien yang akhirnya mencari para agen karena saya butuh nih asuransi kesehatan. Ini satu kondisi yang terjadi pada saat ini, ya. Nah, satu pilihan tentunya kita juga bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa dengan melalui kondisi ini kita bisa meraih satu impian di tengah ada beberapa bisnis lagi yang mengalami penurunan.
buat kita yang ingin berbisnis, ini juga peluang, Bapak Ibu sekalian, karena kita bisa ajak teman kita untuk join dan menjadi bagian dari winning team dari Manulife Indonesia. Bapak Ibu, Richard Branson, owner dari Virgin Group, pernah menyampaikan, kalau ada seseorang menawarkan satu peluang bisnis yang istimewa, tapi kita belum tahu caranya seperti apa, katakan saja iya. Dan pelajari kemudian untuk bagaimana bisa melakukannya. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti bincang-bincang virtual ini sampai selesai. Dapatkan info berharga terkait peluang bisnis di asuransi jiwa. Bapak Ibu, segera ambil keputusan hari ini. Daftarkan training yang terdekat untuk meraih peluang yang luar biasa di tengah pandemi. Tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif. See you on top. Terima kasih. Oke, baik. Thank you Pak Indra untuk sharingnya yang luar biasa sekali ya. Kalau tadi kita sudah dengarkan sharing dari Pak Indra yang sudah membuka. Tadi satu hal yang saya ingat ya, tadi Pak Indra sampaikan di akhir, Bapak Ibu, kalau ditawarkan oleh seseorang peluang bisnis gitu ya, atau pekerjaan, meskipun kita mungkin belum tahu, tapi kita harus jawab yes gitu ya. Kenapa? Karena at least kita mau coba dulu nih gitu ya. Dengan kita mencoba saja itu kita sudah punya kemungkinan untuk berhasil 50-50. Daripada kalau kita nggak coba berarti kita udah pasti gagal gitu ya. Pasti kita nggak akan memulai sesuatu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sesi talk show kita pada hari ini, saya ajak kita menyaksikan sebuah video sebagai gambaran mengenai program Next yang nanti kita akan dengarkan lebih jelas. Silahkan Pak Harman. I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. I mean, look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? Well, at Manulife, we don't think it should be. We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust, someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. It's time to step into the future. Introducing, this is big, really big. This is Manulife's biggest change program in Asia ever. It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations, and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family.
You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong to developing markets like Indonesia. Now, if that's not worth shouting about, I don't know what is. The future is now. Are you ready for it? Baik, teman-teman semua, kalau tadi kita sudah melihat sebuah video gambaran mengenai program Next, saya ajak kita langsung saja masuk ke dalam acara inti kita pada hari ini, yaitu akan ada sesi talk show bersama dengan Ibu Neni Anggraini. Sebagai profil dari Ibu Neni Anggraini ini, seperti yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Indra di awal gitu ya, kita akan lihat bagaimana Bu Neni setelah 15 tahun membangun karirnya dan terakhir sudah menjadi seorang head of finance dari sebuah perusahaan garment, tapi akhirnya memutuskan untuk berkomitmen membangun bisnis dalam bidang asuransi bersama dengan Manulife. Dan sampai dengan saat ini, jadi beliau baru join di bulan Agustus tahun 2020 ya, sampai dengan Februari 2020 kemarin, ini beliau sudah menjadi salah satu dari agent yang berprestasi, yaitu agent $1 Million Roundtable. Prestasi ini diakui oleh seluruh dunia. Kita akan dengarkan bagaimana kiat-kiat suksesnya dan apa yang membuat beliau akhirnya berani mengambil keputusan untuk berbisnis bersama dengan Manulife. Langsung saja untuk sesi talk show nanti akan dipandu oleh Pak Harman. Saya mau sapa dulu. Halo Pak Harman. Ya, halo Bu Dewi. Oke, baik Pak. Untuk sesi selanjutnya, silahkan langsung saja Pak Harman mulai bersama dengan Ibu Neni. Silahkan Pak. Oke, thank you Bu Dewi. Oke, Bapak Ibu, saya sapa dulu narasumber kita yang luar biasa, Bu Neni. Halo Bu Neni. Halo, selamat pagi. Ya, pagi Bu Neni. Sebelumnya thank you Bu Neni sudah meluangkan waktunya ini untuk sharing pengalamannya yang luar biasa kepada peserta IBOS kita kali ini, Bu Neni. Bu Neni, boleh dong Bu Neni bisa sharing ke kita nih, bagaimana sih background awal dan perjalanan karir Bu Neni? Silakan Bu Neni. Ya, halo semua teman-teman. Ya, jadi sebelum saya join di Manulife, saya ini bekerja sebagai finance and accounting, total kerjanya udah 15 tahun. Terus kemudian saya ketemu teman lama saya nih, namanya Johannes Tejo. Nah, saya mau sapa juga nih. Thank you udah nonton di sana semuanya. Nah, saya ketemu. Rame di sini nontonin kamu, sukses ya. Yuk. Terus saya ketemu Jo, ya udah Jo ini ngajakin join. Udah 2 kali yang ngajakin saya join. Cuma waktu itu saya masih sibuk banget karena susah keluar di tempat saya yang lama. Gitu. Ya. Terus kenapa ini Bu akhirnya mau memutuskan untuk join sebagai agent asuransi? Mutusin untuk join ya karena sebenarnya efek pandemi juga, karena saya di rumah ngapa-ngapain yang biasanya saya sibuk dari jam 9 sampai jam 5, kayaknya langsung apa ya, yang nggak sibuk gitu, jadi ngapain, pengen being produktif gitu, jadi ngapain ya, ya udah aku inget ini postingan si Jo ini kan selalu rame, kayaknya aktif banget. Jadi saya yang kontak dia gantian, saya bilang, yuk kapan ketemuan yuk, maksudnya tell me about insurance more gitu, programnya apa, ya udah terus Jo memperkenalkan si Next ini, dan ya saya tertarik gitu, saya bilang ya udahlah nothing tulus lah, coba kalau gagal juga ya udah gitu. Ya, karena toh di bisnis asuransi ini modalnya sangat minim ya Bu ya. Benar, nggak ada modal sebenarnya, bukannya minim. Betul. Ya. Betul. Oke, Bu. Jadi sebenarnya pandemi ini berarti membawa berkah ya Bu ya, sehingga Bu Neni bisa memutuskan untuk terjun ke asuransi. Dan ya tidak pandemi, mungkin Bu Neni tetap bekerja sebagai karyawan, sebagai head of finance gitu ya Bu. Ya, betul. Ya, Bapak Ibu, ini di layar saya sih melihat beberapa berita. Jadi berita terbaru di 18 Februari 2021
Menteri Ketenagaan Kerja mencatatkan 17,8% perusahaan melakukan PHK selama pandemi COVID-19 dan 25,6% perusahaan merumahkan pekerjanya dan 10% perusahaan melakukan kedua-duanya. Dan 2021 masih akan berlangsung, Bapak Ibu, karena efek dari pandemi corona ini yang tentunya masih dalam waktu jangka panjang. Kemudian tadi pilihan yang tepat, Bu Neni memutuskan untuk terjun di bisnis asuransi. Karena yang akhir-akhir ini kita lihat ada heboh-hebohnya nih, di TikTok juga ya, gaji 250 juta ini, pekerjaan apa yang bisa gaji 250 juta? Salah satunya adalah bisnis sebagai agen asuransi, Bapak Ibu. Begitu. Jadi bisnis agen asuransi ini benar-benar bisnis yang luar biasa. Kalau kita berani dan mau memulai seperti Bu Neni, pasti kita akan sukses tentunya. Begitu. Bu Neni, boleh bercerita ini sebagai awalnya sebagai seorang head of finance itu kan pekerjaannya sehari-hari di kantor, di belakang meja, kurang berinteraksi mungkin ya Bu ya dengan calon nasabah. Itu Betul. bagaimana sih Bu awalnya Bu Neni untuk bisa mencari nasabah, terus bagaimana untuk merubah diri itu bagaimana Bu? Apakah ada kendala atau bagaimana? Iya sih, sebenarnya saya kan 15 tahun ini kerjanya kan di back office ya. Jadi Betul. jualan tuh bukan salah satu ahli saya gitu. Bahkan saya nggak pernah jualan gitu. Jadi ya pertama kali ya agak bingung juga mau jualan gimana gitu. Ya udah cuma modal saya adalah ya karena di Next ini kan 90 hari harus ikut apa programnya gitu kan. Jadi setiap hari saya Zoom, belajar, ya itu mungkin modal saya sih. Ya belajarnya sembari juga belajar sama leader saya yaitu Jo. Gimana sih saya tahu lah dia jago banget jualannya segala macam. Ya modal saya sebenarnya belajar sama apa product knowledge-nya aja sih. Jadi yang buat saya more confident itu adalah product knowledge gitu. Dan jualannya ya pertama ya ke keluarga dulu, teman-teman dekat. Seperti Ya. itu. Oke Bu, produk apa sih Bu yang unggulan yang pengalamannya Bu Neni ini mudah untuk dijual? Kalau saya Waktu di sering awal-awal. jual itu MEA, produk MEA. apa asuransi jiwa, bener. Ya. Soalnya ya, soalnya kayaknya di umur-umur teman-teman saya kan mereka itu ya udah think about life insurance gitu. Rata orang udah banyak yang punya kesehatan kalau di keluarga saya. Kebetulan Oke. teman-teman saya juga semuanya udah melek asuransi. Jadi asuransi kesehatan itu rata-rata mereka sudah punya. Nah, tapi kan asuransi jiwa ini banyak yang belum punya kan. Ya udah Betul. jadi saya offering-nya udah punya asuransi rumah sakit ya udah. Jadi mungkin asuransi jiwa next-nya gitu. Ya, ya. Cara berjualan menggunakan bagaimana Bu? Kan situasi pandemi saat ini kan mungkin untuk bertemu klien kan susah. Nah, Bagaimana caranya? iya, itu juga saya juga belajar dari Jo. Maksudnya sebelumnya kan orang nggak tahu saya ngapain, kerjaannya apa sih gitu kan. Betul. Sosmed juga sebenarnya dulu saya ya sekali, cuma karena di rumah nggak ngapa-ngapain jadi Instagram sih. Saya banyak itu ya udah saya posting kalau sebenarnya memperkenalkan diri dulu bahwa saya ini kerja di insurance gitu. Jadi nanti kan pasti ada yang komen-komen tuh, oh apa sekarang join asuransi. Jadi saya bisa sekalian kenalin, oh iya nanti kalau ada yang butuh let me know ya gitu. Maksudnya I will help. Jadi sebenarnya perkenalkan diri dulu sih saya kerjanya apa gitu. Ya, oke. Bu Neni, selain dari leader yang mengajak yaitu Coach Johannes, kenapa sih atau mungkin ada kelebihan lain yang memutuskan Bu Neni ini akhirnya mau join dengan Manulife? Apa Bu kelebihannya Manulife? Join dengan Manulife, saya kenal Manulife tuh udah lama banget dari keluarga saya sendiri join. Ya keluarga besar saya, relatif saya semua banyak yang join Manulife, produknya bagus kan gitu. Jadi sudah terbukti dari mama papa saya semuanya pakai Manulife dan so far mereka nggak pernah komplain gitu. Sampai sakit apapun juga Manulife cover gitu. Jadi saya tahu bahwa produk ini bagus. Jadi mungkin itu juga bekal buat saya kalau jualan PD ya gitu. Kalau masuk di apa di ya ibaratnya apa sih ruangnya pas gitu loh, tempatnya pas untuk saya. Kalau saya nggak tahu produknya, saya susah jualannya. Saya nggak tahu rasanya bagus atau enggak gitu. Jadi kalau jualan apapun, saya juga mau produknya memang benar-benar bagus gitu, baru pede jualannya.
apalagi saya bukan background sales, jadi saya butuh sesuatu yang pasti itu produknya harus good. Ya, ya. Jadi memang company itu sangat berpengaruh ya Bu, karena kalaupun kita mungkin kitanya bagus, relasi bagus, tapi kalau company-nya tidak bagus, mempunyai kredibilitas yang kurang, otomatis nasabah akan takut juga ya Bu ya. Iya benar. Ya, dan juga mungkin di situasi pandemi COVID ini Manulife juga memberikan perlindungan terutama untuk COVID gitu ya Bu ya. Jadi mungkin lebih mudah untuk kita untuk mencari nasabah. Kemudian bagaimana sih Bu peran seorang leader nih Bu? Tadi kan Ibu Neni mengatakan kalau Kojo ini sangat support banget. Selama ini support apa sih Bu yang diberikan oleh seorang leadernya Bu Neni nih? Saya bawel banget sama Kojo ini loh. Saya gangguin. Ya kan saya sebenarnya dapat product knowledge ya dari Next sih. Jadi setiap kelas Rabu kami saya selalu belajar produk. Cuma kan kadang teori sama lapangan beda ya. Jadi saya pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari customer tuh yang very detail gitu ya. Udah pasti tuh Kojo lah yang aku telepon, WA, gangguin, nanyain produk. Dan dia tuh very patient banget, selalu jawab anytime aku telepon pasti diangkat. Dan kalau aku mau ditemenin untuk ketemu klien ya dia pasti ready gitu. Jadi ya he is very support. Oke. Jadi memang leader itu sangat berpengaruh ya Bu ya. Ya. Bu, boleh nggak nih kita minta info waktu Ibu terakhir sebagai karyawan ini kan sebagai seorang head of finance Bu. Tentunya sudah mendapatkan income atau gaji yang cukup tinggi. Boleh Bu sharing ke kita bagaimana sih Bu perbandingannya Bu kira-kira dengan sekarang sebagai seorang agen asuransi? Iya, ini sebenarnya lucu sih. Waktu awal-awal join tuh si Jo ngajakin, saya bilang gini, aduh nggak bisa lah kan income saya udah segini gitu. Ya. Si Jo juga yang kayak kalau segitu ya bisa sih, cuma butuh waktu. Cuma ya saya yang juga nantangin dia, ya udah kalau at least udah setengah gaji saya fokus deh di insurance, saya pikir gitu kan. Ya udah ternyata saya kan coba jalanin ternyata bisa. Ya udah ya income-nya keep growing every month gitu. Jadi saya pikir kok setiap kali dapat komisi saya langsung yang telepon Jo, gila loh komisinya segini gitu loh. Saya nggak nyangka. Ya udah akhirnya ya saya benar-benar fokus. Jadi setelah itu ya saya resign di company saya. Kita benar-benar jalanin 100% full time di Manulife. Jadi ya gitu. Kenaikannya ya ada 4 kali lipat dari gaji saya sebelumnya. Oh, luar biasa ya Bu ya. Baru bergabung di Agustus, berarti hanya dalam waktu beberapa bulan, sekitar 6 bulan, sudah mencapai income 4 kali lipat dari gaji terakhir. Ya. Seandainya waktu itu Bu Neni tidak berani mengambil tantangan dari Pak Johannes, tentunya Bu Neni mungkin saat ini gajinya masih yang lama ya Bu ya, 1/4 dari gaji sekarang. Iya, yang enaknya lagi kan kalau di asuransi lebih fleksibel time, jadi masih bisa urusin anak, bisa ya lebih fleksibel. Nggak terikat waktu. Kalau di kantoran kan jam 9 sampai jam 5 dan gajinya ya pasti segitu gitu. Gajinya pokok kan, nggak mungkin naik. Ya naiknya setahun sekali, itu pun cuma 3-5% gitu. Ya makanya akhirnya saya mutusin ya udahlah mungkin this is the right time gitu untuk saya join fokus di Manulife gitu. Ya, oke. Bu, apa sih pencapaian yang sudah diraih Bu Neni selama di Manulife ini? Pencapaiannya kemarin udah mencapai rookie Bangkok ya, dan MDRT bulan lalu. Luar biasa ya Bu ya, hanya dalam waktu 6 bulan ini Bu sudah berhasil mencapai MDRT, penghargaan tertinggi yang diakui oleh internasional ini. Iya, puji Tuhan. Oke. Selamat ya Bu atas pencapaiannya. Terima kasih. Bu Neni tadi menceritakan bahwa bergabung di Manulife ini menggunakan program Next. Apa sih Bu kelebihannya program Next, dan apakah Bu Neni ini juga mengajak teman untuk bergabung di Manulife melalui program Next? Iya, melalui program Next kan lumayan ya dapat income tambahan pastinya. Terus udah gitu buat saya sih yang terpenting program Next itu mungkin bekal produknya gitu. Jadi buat saya mungkin lebih confident jualannya gitu kan, karena dia setiap hari belajar untuk
gimana how to sell insurance, gimana cara jenis-jenis produknya apa aja. Jadi ya itu mungkin enaknya Ignite jadi lebih tahu banyak soal being an agent gitu. Oke, sebentar, ada yang bocor. Saya mute dulu. Oke, ya. Jadi di dalam program Next ini memang program yang spesial ya Bu ya. Tentunya adanya bimbingan khusus selain dari bimbingan dari seorang leader, gitu ya Bu. Jadi di Next ini juga jenjang karirnya pasti seperti Bu Neni ini kan sebentar lagi yang mungkin akan promosi ya Bu. Bisa diceritakan nih Bu? Targetnya 2021 ini bagaimana Bu ke depannya ini? Kenapa? Gimana? 2021 ini target ke depannya di mana ini Bu? Targetnya, ya kemarin baru targetnya tadinya kan UM, tapi Ya. kemarin sepertinya sudah. Jadi akan promosi ke UM ini ya Bu ya? UM, ya. Ya, jadi kalau mungkin kita sebagai agent biasa, mungkin untuk promosi mungkin lebih lama ya Bu, tapi kalau melalui program Next ini karena mungkin ada bimbingan yang lebih dan juga tentunya peran seorang leader Bu Neni yang luar biasa, jadinya untuk promosi ini lebih mudah ya Bu ya? Iya, kan kalau di program Next juga setiap kali kita ikut kan dikasih tahu ya kurang berapa apanya, jadi mungkin jadi lebih fokus bisa ngejarnya berapa banyak saya tahu gitu. Ya, ya. Oke, Bu. Semoga di tahun ini Bu Neni bisa mencapai kesuksesan dan dapat mencapai kontes-kontes yang trip-trip ini, Bu. Amin. Tahun ini tripnya Turki dan Toronto ya, Bu. Sepertinya Bu Neni sudah mencapai nih salah satu trip ini ya, Bu. Kurang case-nya ya, Bu. Kurang case-nya ya. Ya. Oke. Bu Neni, tidak terasa ini kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing yang luar biasa dari Bu Neni. Bu, mungkin Bu Neni ada pesan-pesan apa sih Bu yang mungkin bisa disampaikan ke calon-calon peserta IBOS kita ini yang mungkin saat ini masih berpikir mau maju mundur, mau join apa tidak? Mungkin pesan-pesan atau semangat apa sih Bu yang bisa sharingkan Bu Neni? Iya, dari pengalaman saya itu ya berani mencoba, terus yang pasti semangat dan harus fokus sih. Kalau fokus dan kamu tekun jalaninnya sebenarnya pasti bisa gitu. Ya, ya. Jadi kuncinya berani mencoba ya Bu, menerima tantangan dari leader pengundangnya ya Bu. Betul. Ya, karena memang bisnis asuransi ini adalah sebuah bisnis, jadi bukan hanya sekedar pekerjaan ya Bu ya. Karena juga asuransi ini bisnis membantu sesama gitu. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, dalam program Next ini Bapak Ibu akan diberikan bimbingan yang lebih. Sebentar, saya bocor, saya mute dulu. Oke, Bu Neni, thank you atas sharing-nya yang luar biasa. Bu Neni bisa stay dulu bersama kita sampai akhir acara. Mungkin nanti ada peserta yang ingin bertanya Bu Neni, nanti kita persilakan. Iya. Thank you ya Bu Neni atas sharing-nya yang luar biasa. My pleasure. Ya, Bapak Ibu, kalau tadi mungkin Bu Neni bergabung melalui program Next, sebentar lagi kita akan mendengarkan penjelasan mengenai apa sih program Next yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi Tanin, Head of Quality Recruitment Manulife Indonesia. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Dewi. Silakan. Oke, baik. Thank you Pak Harman buat sharing-nya luar biasa sekali ya. Thank you juga Bu Neni. Tadi sudah banyak sekali sharing sama kita semua ya Bapak Ibu. Jadi ternyata orang head of finance gitu ya dari perusahaan garment kalau kita lihat di sini ternyata juga mengalami salah satu akibat dari pandemi ya. Jadi terdampak dari pandemi yang ada sehingga Bu Neni melihat bahwa di sini ada peluang bisnis lainnya nih yang kalau misalnya saya tekungin dengan benar gitu ya, ternyata ini bisa menghasilkan. Dan terbukti Bapak Ibu ternyata 6 bulan pertama Bu Neni berhasil membuktikan bahwa income-nya bisa naik 4-8 kali lipat gitu dibanding income dia sewaktu jadi karyawan. Nah, melalui program Next yang saya sharingkan Bapak Ibu semuanya,
Ya, melalui program ini kita akan kenal lebih dekat ya Bapak Ibu. Jadi program ini sebenarnya membantu setiap kita yang tadinya mungkin masih ragu-ragu nih. Saya saat ini sedang bekerja, tapi saya belum yakin gitu ya, belum berani untuk melepaskan pekerjaan saya saat ini. Karena kita tahu di bisnis insurance ini income-nya unlimited gitu ya, dari sisi komisi dan bonus nanti kita bisa lihat gitu ya. Saya akan ajak Bapak Ibu atau teman-teman semua untuk melihat bagaimana potensi income yang bisa kita dapatkan di bisnis insurance ini. Dan juga melalui program Next ini nantinya kita akan lihat bahwa kalau sebelumnya saya masih ragu gitu ya, saya belum punya background asuransi sama sekali. Tadi Bu Neni juga beliau juga belum punya background asuransi sama sekali, tapi kok bisa beliau berani gitu ya untuk memutuskan? Karena tadi Bapak Ibu, mungkin karena kondisi yang ada dan juga karena beliau melihat, jadi belief-nya tuh udah ada gitu ya. Keluarganya selama ini pakai produk Manulife dan ini terbukti. Terbukti waktu klaim pun mudah. Caranya bagaimana kita tahu? Bapak Ibu tinggal search aja. Sekarang semua kan serba terbuka ya. Di internet kita mau cari apapun di situ bisa ada gitu. Jadi kita boleh cari kira-kira perusahaan yang membayarkan klaim atau yang tidak membayarkan klaim. Dengan dua kata sandi ini aja pasti kita sudah dapat gambaran gitu ya. Nah, sekarang saya ajak kita untuk lihat lebih detail melalui program Next. What's Next? Next ini singkatan dari New Experience and Extraordinary Talent. Jadi sebuah program yang membantu kita. Next-nya. Ya, sebuah program untuk merekrut talent-talent terbaik yang berpengalaman untuk dibentuk menjadi agent dan leader profesional Manulife dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Jadi fokusnya adalah program ini membantu kita bagaimana kita bisa masuk ke Manulife dan kita dibentuk menjadi agent-agent yang profesional nih Bapak Ibu. Karena seperti yang kita tahu, kebutuhan akan asuransi pada saat pandemi ini makin meningkat. Artinya dibutuhkan agent-agent profesional untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat tadi, gitu ya. Nah, ini adalah bukti bahwa Manulife memberikan lebih dari sekedar janji, Bapak Ibu. Di tahun lalu kita membayarkan total claim itu 5,5 triliun dalam waktu 1 tahun. Artinya per harinya itu kita bayarkan 15 miliar atau kalau kita convert per jam selama 1 jam kurang lebih kita ada di acara ini. Berarti Manulife saat ini sedang bayarkan kurang lebih 626 juta klaim. Nah, yang menariknya lagi nih Bapak Ibu, di tahun lalu Manulife kita juga bayarkan 1 klaim terbesar di tahun 2020 yaitu sejumlah 4.045.523,41 US dollar. Yang mana kalau kita rupiahkan kurang lebih angkanya di sekitar 56 sampai 58 miliar rupiah. Bukan angka yang kecil, Bapak Ibu, tapi ini Manulife bayarkan dengan sukacita gitu ya. Kenapa? Karena nasabah ini adalah nasabah loyalnya Manulife. Dan juga kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanannya ada 144 miliar 817 juta 177.883 rupiah klaim yang sudah dibayarkan oleh Manulife terkait dengan COVID-19 saja, Bapak Ibu. Jadi yang kita tahu ya, pandemi ini ternyata cukup berpengaruh gitu, tidak hanya bagi kesehatan kita, tapi juga mungkin ada orang-orang terdekat kita yang akhirnya terpaksa harus terkena penyakit ini. Nah, tapi kalau kita sudah terlindungi Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar atau di screen Bapak Ibu bahwa Manulife ini memberikan lebih dari sekedar janji Bapak Ibu. Di sini ada 144 miliar yang sudah dibayarkan per Februari 2020. Nah, selanjutnya ini adalah next ambassador kita, Ibu Dian Marta Pramesya, Business Director dari GE Mulia Putri. Beliau join di Desember 2018 dan berhasil promosi dari level unit manager ke level branch manager dalam waktu 10 bulan pertama. Jadi kalau tadi Bu Nini cerita,
Bu Neni dalam waktu 6 bulan bisa promosi dari level financial advisor menjadi unit manager. Nah, kalau ini bisa promosi dari unit manager jadi branch manager dalam waktu 10 bulan. Ini termasuk memecahkan rekor yang ada di Manulife saat ini ya. Dan juga di tahun 2019 kemarin ini meraih prestasi tertinggi. Kalau tadi Bapak Ibu sempat dengar, saya sampaikan bahwa Bu Neni ini meraih level MDRT, yaitu Million Dollar Roundtable. Dalam MDRT ini juga ada 3 level, yaitu mulai dari Million Dollar Roundtable, di atasnya ada Top of the Table, dan yang paling tinggi adalah Top of the Table. Ini targetnya 6 kali dari MDRT tadi. Nah, Bu Dian ini sudah meraih target 6 kali ini gitu ya. Dan juga di tahun 2020 kemarin meraih Top of the Table-nya. Kita akan lihat video dari Bu Dian Marta, bagaimana sih activity yang dia lakukan gitu ya. Dan bagaimana program Next ini dan juga bagaimana berbisnis bersama Manulife ini bisa mengubah hidupnya melalui sebuah video berikut ini. Saya Dian Marta Pramesia Brata Dirja, dan saya beruntung karena Manulife memiliki program Next. Karena saya dapat mewujudkan impian saya, memperoleh kebebasan waktu dan finansial bersama Manulife. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video dari Bu Dian Marta, gitu ya. Are you the next one? Bapak Ibu, Bu Dian Marta sudah membuktikan bahwa dengan beliau join bersama dengan Manulife dan juga dalam program Next, gitu ya. Meskipun sebelumnya kalau kita lihat tadi kan beliau pengusaha sukses ya, banyak sekali bisnis yang beliau punya. Tapi ternyata melalui bisnis insurance ini, beliau mendapatkan hal yang berbeda, challenge yang berbeda gitu ya dari bisnis-bisnis yang sebelumnya beliau tekuni. Apa yang menarik dari program Next ini, Bapak Ibu? Karena dalam program Next ini kami memberikan comprehensive scheme. Pertama, di industri, program financing yang memberikan connecting the dots itu sampai dengan 48 bulan atau 4 tahun gitu ya. Nah, kita bicara 48 bulan Bapak Ibu, ini dilengkapi dengan comprehensive development dan juga supporting sistemnya. Jadi kalau Bapak Ibu start dari level FA seperti Bu Neni, Bapak Ibu capai target 1 tahun pertama. Kalau tadi Bu Neni cukup dalam waktu 6 bulan ya, tapi ini kita berikan Bapak Ibu maksimal sampai dengan 1 tahun. Dan Bapak Ibu capai target promosi, maka tahun kedua Bapak Ibu bisa melanjutkan program Next di level unit manager. Begitu juga kalau Bapak Ibu di tahun kedua mencapai target program Next 1 tahun pertama di level unit manager dan juga capai target promosi, Bapak Ibu bisa melanjutkan tahun ketiga ke level branch manager dan tahun keempat sampai dengan level district manager. Jadi jenjang karirnya pasti ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, dalam waktu 6 bulan saja sebenarnya kalau kita lihat di company jarang ya kita bisa promosi dalam waktu 6 bulan pertama. Ternyata di program Next ini sangat memungkinkan sekali. Semuanya tergantung dari kinerja kita, ya performance kita. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, program Next ini sendiri kami memberikan kelas 90 Days Next sebagai development program yang akan membantu Bapak Ibu untuk kalau Bapak Ibu sebelumnya let's say seperti Bu Neni atau Bu Dian Marta tadi ya, yang belum punya background berjualan asuransi sama sekali, Bapak Ibu tidak perlu khawatir.
karena nanti Bapak Ibu akan dilengkapi, akan dibekali dengan development program yang ada di Manulife gitu ya, khususnya di program Next. Nah, program development program dalam program Next kita kenal dengan kelas 90 Days Next. Di sini ada 18 modul yang Bapak Ibu wajib selesaikan dalam 1,5 bulan pertama. Jadi biasanya kelasnya itu ada di setiap hari Selasa, Rabu, Kamis dari jam 10 sampai jam 11.30. Nah, 18 modul ini ada 8 sesi sales skill, ada 7 topik insurance, bahas mulai dari basic insurance, basic investment, education plan, health plan, pension plan, legacy program, dan juga syariah. Dan juga dilengkapi dengan 3 topik soft skill, yaitu grooming and personal branding, social media, serta insurance sales idea. Jadi ini dibekali semua ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir meskipun tidak punya background insurance, karena di insurance ini yang penting adalah Bapak Ibu punya sikap untuk mau belajar gitu ya. Segala sesuatu itu bisa dipelajari di sini. Yang penting kita mau dulu nih Bapak Ibu gitu ya. Nah, next-nya ini gambaran kelasnya sebelum pandemi. Kalau sekarang saat pandemi kita by Zoom. Next. Nah, ini dia ya Bapak Ibu activity selama 12 bulannya, kurang lebih 1,5 bulan pertama itu ada kelas setiap hari Selasa, Rabu, Kamis yang tadi saya sampaikan, yaitu dari pukul 10 sampai dengan pukul 11.30. Nah, di dalam kelas-kelas ini pun nantinya di akhir sesi itu akan ada sesi khusus monitoring pencapaian Bapak Ibu. Itu kita adakan setiap hari Rabu gitu ya. Khusus monitoring pencapaian absensi Bapak Ibu itu ada setiap hari Selasa, dan untuk kita gali lagi terkait kontrak-kontrak butir-butir yang ada dalam kontrak itu kita lakukan setiap hari Kamis Bapak Ibu di akhir sesi. Jadi selain Bapak Ibu mendapatkan development programnya, Bapak Ibu juga mendapatkan performance monitoring khusus gitu ya dari tim Next. Di luar itu pun leader Bapak Ibu sendiri yang tadi jelaskan Bu Neni, peran leader ini sangat penting sekali ya. Nanti Bapak Ibu akan banyak juga dibantu oleh para leadernya dalam monitoring pencapaian Bapak Ibu, dan juga bagaimana seperti Bapak Ibu mencapai goals yang memang Bapak Ibu sudah tetapkan di awal ketika Bapak Ibu join bersama dengan Manulife. Next-nya. Nah, untuk profile dari kandidat sebenarnya simple Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir di sini kami yakin Bapak Ibu sudah masuk dalam profile dari kandidat yang kami cari gitu ya. Profil utamanya simple, usia minimum 23 sampai 40 tahun, pengalaman kerja 1 tahun, dan pendidikan minimum diploma, serta pastinya paling penting Bapak Ibu punya good communication skill dan juga good potential market. Inilah yang akan jadi bekal Bapak Ibu untuk membangun bisnis bersama dengan Manulife. Next-nya lagi. Nah, bagaimana target dan allowance-nya nih Bapak Ibu? Jadi untuk target dan allowance-nya di dalam program FA Next sendiri kita ada 3 level ya. Mulai dari level FA yang standar, targetnya simple, setiap bulan Bapak Ibu mengumpulkan itu minimal premi 18 juta setiap bulannya. Nah, premi 18 juta ini Bapak Ibu boleh ketemu dengan nasabah yang bayar premi langsung tahunan 18 juta, ataupun premi yang dibayar oleh nasabah secara bulanan. Berarti 1,5 juta per bulan ya. Semuanya langsung kita hitung sebagai premi 18 juta per bulannya nih Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa capai target seperti ini, maka Bapak Ibu selain dapatkan komisi dan bonus, Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan allowance sebesar 3 juta per bulan. Nah, selain target FYP dan EPI, ada juga target absensi untuk kelas 90 Days tadi, wajib dicapai di minimum 80% tiap bulan, dan juga persistensi ini untuk menjaga kualitas bisnis Bapak Ibu minimum di-set di 85% setiap bulannya. Next-nya, kita punya FA Premium Bapak Ibu. Kalau tadi yang standar targetnya 18 juta, premium ini targetnya 2 kali lipatnya, yaitu 36 juta setiap bulannya. Nah, target ini sekali lagi bisa dicapai dengan premi dari nasabah langsung dibayar tahunan berarti 36 juta, atau premi yang dibayar nasabah secara bulanan berarti 3 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu bisa capai target seperti ini setiap bulan, maka Bapak Ibu akan berhak mendapatkan allowance sebesar 6 juta per bulan. Next yang paling tinggi kita punya FA Premium Plus. Nah, di sini targetnya adalah sebesar 54 juta per bulan.
Bisa dengan premi tahunan langsung 54 juta atau premi bulanan yang dibayar 4,5 juta per bulan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa capai target seperti ini sekali lagi, maka Bapak Ibu bisa berhak mendapatkan allowance tambahan sebesar 9 juta per bulan. Nah, inilah yang disiapkan oleh program Next kalau Bapak Ibu nantinya bisa masuk melalui program Next. Nanti akan ada sesi interview ya untuk Bapak Ibu yang tertarik setelah ini. Next-nya. Nah, targetnya kalau saya simpulkan di sini, Bapak Ibu ada 4 target yang wajib dicapai. Yang pertama adalah target EPI, yaitu premi yang disetahunkan. Tadi ya, angkanya adalah 18 atau 36 atau 54. Yang kedua, target FYP, artinya premi yang terbayarkan. Nah, ini boleh tahunan atau boleh bulanan ya, sesuai dengan target yang ada di tabel tadi. Yang ketiga, target untuk absensi, ini untuk membantu kita mendapatkan development program yang komprehensif di awal gitu ya. Dan juga target yang keempat adalah untuk persistensi, untuk menjaga kualitas bisnis kita. Tentunya ini juga sangat membawa benefit ya buat kita tentunya. Nah, jadi 4 target itu wajib dicapai Bapak Ibu. Next-nya lagi, kita bicara mengenai variable income nih Bapak Ibu. Jadi kalau tadi adalah bisa dibilang fixed income yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan target-target yang ada. Nah, ini adalah variable income-nya. Dari setiap polis yang Bapak Ibu hasilkan di tahun pertama, ini kita bicara per tahun dulu ya Bapak Ibu. Tahun pertama, porsi yang paling besar itu Bapak Ibu akan dapatkan berupa komisi. Namanya first year commission. Nah, first year commission ini range-nya tergantung dari produk yang Bapak Ibu jual. Bisa dari 10%, ada yang 20%, sampai yang paling tinggi ada yang 30%. Nah, selain komisi, Bapak Ibu masih dapatkan lagi bonus. Yang warna merah ini bonus bulanan, yaitu bonus produksi bulanan dan bonus aktif bulanan. Yang warna biru ini bonusnya dibayarkan secara kuartalan. Dan yang warna hijau di bawah, itu adalah bonus referral. Jadi kalau Bapak Ibu merefer lagi temannya yang lain, maka Bapak Ibu bisa dapatkan bonus tambahan untuk referral. Plus, ingat, karena Bapak Ibu masuk melalui program Next, maka Bapak Ibu akan dapat tambahan lagi berupa monthly allowance. Tahun kedua dan seterusnya, tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu, inilah uniknya bisnis asuransi ya. Jadi kita produksi di tahun pertama, tahun kedua kita masih dapat renewal komisinya. Malah ada produk yang memberikan kita renewal komisi itu sampai seumur hidup selama nasabah membayar premi gitu ya. Nah, yang warna merah ini juga menarik nih Bapak Ibu. Namanya adalah bonus dari renewal komisi yang kita terima tadi. Jadi selain bonus bulanan dari komisi yang kita dapat tahun pertama, ternyata masih dapat lagi bonus bulanan dari renewal komisi kita. Nah, itu gambarannya. Sekarang saya ajak kita masuk untuk lihat lebih detail lagi berapa sih persentase yang bisa Bapak Ibu dapatkan dan juga berapa nominal pastinya. Nah, saya ajak kita lihat lebih detail lagi ya. Nah, ini adalah angkanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara komisi yang 30%, saya ambil contoh ya. Nah, Bapak Ibu dapatkan bonus bulanan, bonus produksi bulanan yang warna merah sebesar 55% dari 30% tadi. Lalu ada yang warna biru, bonus kuartalan, itu sebesar 22% dari 30% tadi. Dan juga ada bonus aktif bulanan. Besarnya adalah kalau Bapak Ibu 3 bulan berturut-turut, ini jualan terus ya, konsisten, secara konsisten, maka Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan lagi 25% dari 55% bonus bulanan tadi. Artinya 13,75% kalau kita kalikan ya. Kalau kita total dari ketiga bonus ini saja, total bonus yang kita dapatkan itu bisa sampai di angka 90,75%. Ditambah komisi kita yang tadi 30%, maka kita bisa dapatkan total komisi dan bonusnya itu sampai 57,225%. Artinya nih Bapak Ibu, saya ambil contoh ya, kalau kita punya nasabah yang bisa beli premi dengan preminya 100 juta gitu ya, kita bicara, maka Bapak Ibu bisa dapatkan komisi bonusnya total-total sampai dengan 57.225.000. Nah, langsung saja saya masuk bagaimana kalau saya sebagai agent Next, saya masuk di level FI yang premium dengan target yang tadi 36 juta. Maka saya dapat komisi 30% dari 36 juta, yaitu 10,8 juta. Ditambah ketiga bonus tadi, total bonus saya adalah 9,8 juta.
maka komisi dan bonus yang bisa saya dapatkan totalnya adalah 20,6 juta. Nah, 20,6 juta ini kalau saya total ditambah dengan allowance, ingat ya, tadi saya masuk di level FA Premium, saya dapat allowance-nya adalah 6 juta. Berarti saya bisa dapatkan total-total adalah 26,6 juta nih Bapak Ibu, dari 36 juta premi yang saya hasilkan. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Kalau saya baru bisa di awal, let's say, menghasilkan premi bulanan, yaitu sebesar 3 juta per bulan, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Karena mungkin di awal, kalau kita bicara komisi, kan berarti kita cuma dapatnya 3 juta dikali 30% ya, berarti kurang lebih 900.000. Ini saya belum tambahkan dengan bonus-bonus lainnya. Tapi yang menarik adalah angka ini akan bertambah terus. Di bulan ke-12 itu komisi kita sudah ada di angka 10,8 juta, dan konsisten naik terus ya Bapak Ibu kalau bulanan. Di bulan ke-24 malah sudah di angka 18 juta. Nah, tapi kalau di awal bagaimana? 900.000 untuk saya bisa hidup di Jakarta gitu ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir karena Manulife akan memberikan melalui program Next tadi, FA Premium, ada dapat allowance tambahan sebesar 6 juta. Nah, 6 juta inilah yang akan dibayarkan oleh Manulife gitu ya. Nah, next-nya lagi, bagi Bapak Ibu yang saat ini tertarik gitu ya, setelah melihat sharing tadi dari Bu Neni yang sangat luar biasa sekali, dan juga detail dari program Next yang tadi dijelaskan, oh sepertinya kalau dengan target seperti ini masih sangat achievable gitu ya, untuk saya bisa capai, untuk saya bisa join dalam program Next. Nah Bapak Ibu silahkan setelah acara ini, kembali menghubungi leader pengundang Bapak Ibu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu, Bapak Ibu akan masuk dalam sesi selanjutnya, tahapan selanjutnya, yaitu tahapan interview bersama dengan leader atau manajer yang mengundang Bapak Ibu, dan juga akan ada interview bersama dengan manajemen. Setelah lulus interview, nanti Bapak Ibu akan masuk dalam tahapan yang terakhir, yaitu untuk onboarding trainingnya dan juga untuk ujian license AACI-nya, agar Bapak Ibu bisa mulai berjualan. Next-nya lagi, ini kurang lebih gambaran dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Dokumen tambahan untuk program Next-nya sendiri berupa CV, ijazah yang tadi minimum diploma, pop screen. Pop screen ini nanti kita akan masuk dalam suatu yang berbeda ya. Namanya adalah Lindra Career Choice untuk melihat pilihan bisnis kita ya, pilihan karir kita. Lalu ada form interview tentunya setelah Bapak Ibu lulus interview. Ada surat resign kalau Bapak Ibu yang saat ini sedang bekerja, dan juga khusus untuk level leader atau manager itu melakukan dan juga slip income-nya. Nah, next-nya terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup sesi saya pada siang hari ini. Ini pertanyaan tidak hanya tanyakan oleh Bu Dirmata tadi, tapi juga tanyakan oleh saya. Tuan yang kami cari. Ini untuk mengakhiri sesi saya untuk penjelasan di program Next. Kalau Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan nanti kami akan jawab di akhir sesi, baik untuk Bu Neni yang tadi sudah di awal maupun terkait dengan program Next-nya sendiri. Nah, saya coba lihat dulu ya Bapak Ibu, kira-kira di kolom chat apakah sudah ada pertanyaan atau belum gitu ya. Nah, sudah ada pertanyaan pertama dari Pak Adi Tanjaya. Apakah jika ikut Next harus mulai dari level FA atau bisa level di atasnya? Betul sekali, kalau tadi saya sampaikan di program Next kita punya ada 4 level ya. Nah, untuk masuk di level FA maupun level manager di atasnya tentunya requirement-nya berbeda-beda nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman di bidang insurance, artinya mungkin sebelumnya sudah pengalaman di perusahaan asuransi lainnya atau dari bank gitu ya, ataupun dari bank assurance, Bapak Ibu punya peluang untuk masuk dari level manager. Nah, cuman untuk bisa masuk dari level manager, ini kami perlu lakukan interview lebih lanjut untuk bisa melihat possibility-nya untuk apakah Bapak Ibu bisa masuk di level-level ini atau tidak gitu ya. Tentunya nanti akan ada data-data yang akan kami mintakan terlebih dahulu.
Nah, mungkin itu jawaban untuk Pak Adi Tanjaya ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh dituliskan lagi Pak di kolom chat. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Ibu Priscilia Bogor Champion. Berapa lama proses dari calon agent menyerahkan dokumen sampai resmi tercatat sebagai agent next? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini sepertinya Bu Priscilia sudah tidak sabar gitu ya untuk join. Bapak Ibu, gambarannya adalah dari proses masuk melengkapi dokumen sampai dengan nanti Bapak Ibu tercatat sebagai agent di Manulife khususnya dalam program Next gitu ya, kurang lebih waktu 1 minggu udah bisa Bapak Ibu. Nah ini kalau prosesnya lancar ya, dari collect dokumennya sampai proses interview sampai onboarding dan juga AAJI-nya. Tapi kalau misalnya butuh waktu lebih lama, biasanya maksimal 2 minggu. Ini kalau ada kendala di tengah-tengahnya ya Bapak Ibu. Tapi kalau paling cepat gitu ya, bahkan kalau semuanya lancar nih Bapak Ibu, tidak butuh waktu sampai 1 minggu. 1 minggu itu yang normal ya. Bahkan kalau cepat sekali itu 3 sampai 6 hari itu dan semuanya Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini gambarannya untuk Bapak saat ini udah sabar mau dalam program join bersama dengan Live. Saya lihat kembali pertanyaan ketiga dari Bapak Dewa Rai. Bertanya harus umur di bawah 40 ya. Nah mungkin langsung saja saya jawab ya. Kalau dari sisi usia Pak, minimum memang itu kita set di 23 sampai 40 tahun. Jadi kalau misalnya Bapak atas 40 tahun dan Pak Dewa Rai ini yang kuat untuk join bersama dengan nanti kami akan lihat ya Pak, jadi pada saat sesi interview nanti bisa dilihat lebih detail lagi gitu ya, apa yang bisa Pak Dewa Rai sampaikan, let's say mungkin prestasi-prestasi dari Pak Dewa Rai dari pekerjaan sebelumnya atau perusahaan sebelumnya untuk bisa menjadi pertimbangan bagi kami Pak. Nah nanti dilihat pada saat interview ya Pak. Selanjutnya ada Pak Bravo Mahendra, pertanyaan keempat. Ini banyak sekali pertanyaannya nih ya, luar biasa antusiasmenya. Pertanyaan keempat, ada ikatan apa saja yang menjadi kewajiban ketika ikut program Next? Ada konsekuensi atau sanksi apa saja kalau tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut? Lalu pertanyaan selanjutnya, jadi ini diborong pertanyaannya sama Pak Bravo Mahendra ya. Apakah kalau ikut program Next dan fokus untuk jualan asuransi saja, tidak merekrut agent lain, tidak jadi UM, apakah boleh? Oke, baik. Saya jawab satu persatu ya. Pertanyaan dari Pak Bravo Mahendra. Yang pertama, ikatan apa saja menjadi kewajiban ketika ikut program Next? Ikatannya, seperti yang tadi saya sampaikan Pak, untuk program Next ini sendiri, kita ada kontrak selama 3 tahun. Jadi, kita lihat tadi jenjang karirnya, sampai 4 tahun ya. Nah, dalam 3 tahun ini, Bapak Ibu akan dilengkapi dengan development program. Nah, development program yang wajib diikuti adalah selama 1,5 bulan pertama, Bapak Ibu wajib mengikuti kelas 90 Days Next yang tadi setiap hari Selasa, Rabu, jam 10 sampai jam 11.30. Cukup 1,5 jam sehari Bapak Ibu investasikan untuk belajar gitu ya. Sisa waktunya Bapak Ibu bisa pakai untuk lebih banyak di lapangan. Nah, setelah selesai 18 modulnya yang kurang lebih 1,5 bulan, bulan kedua sampai seterusnya, bulan ke-12, itu Bapak Ibu cukup mengikuti 1 minggu 1 kali sesi workshopnya. Jadi tidak perlu ikut 3 kali seminggu lagi. Nah ini kan justru lebih bagus ya buat kita, artinya kita jadi lebih bisa memanage waktu kita dengan baik kalau dengan jadwal yang seperti ini. Nah masih melanjutkan pertanyaan Pak Bravo Mahendra tadi ya. Ada konsekuensi atau sanksi apa saja kalau tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut? Nah, konsekuensinya Pak, untuk absensi dari kelas 90 Days tadi kita lihat menjadi salah satu syarat dari pencapaian Bapak dalam program Next. Jadi kalau let's say kita bicara, Bapak capai secara angka, baik itu API maupun FYP-nya, tapi dari sisi absensinya Bapak tidak capai targetnya, maka Bapak akan
dihitung juga tidak mencapai target, sehingga ini akan berdampak pada allowance-nya tidak terbayarkan di bulan tersebut, Pak. Nah, jadi konsekuensinya kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu cukup maintain di angka minimal yang kami syaratkan yaitu 80%. Jadi let's say mungkin ada 1 hari atau 2 hari yang Bapak Ibu terpaksa tidak bisa hadir di kelas. Kelasnya pun by Zoom saat ini Bapak Ibu ya, bukan masih by. Nah, Bapak Ibu bisa kami hitung, berarti absensinya harusnya masih di atas 80%. Nah, ini mungkin yang jadi pertimbangan ya. Masih pertanyaan dari Pak Bravo Mahendra, apakah kalau ikut program Next dan fokus untuk jualan asuransi, tidak melakukan lain, tidak menjadi UM, apakah boleh? Jawabannya boleh sekali, Pak. Malah di Manulife itu kami punya 2 pilihan jenjang karirnya. Yang pertama tadi yang saya jelaskan ya Pak, yaitu start dari level FA, unit manager, branch manager sampai dengan district manager. Bagi Bapak yang memang punya fokus untuk mau mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi di Manulife gitu ya. Atau yang kedua, Bapak punya pilihan untuk menjadi seorang senior financial planner. Jadi ini hanya ada di Manulife ya Bapak Ibu, tempat lain tidak ada jenjang karir yang seperti ini. Jadi untuk senior financial planner ini khusus untuk Bapak Ibu yang fokusnya hanya untuk mengedukasi nasabah. Jadi fokusnya adalah untuk jualan. Nah, untuk senior financial planner ini Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan banyak sekali benefit. Ada kelas mentoring program, ada bonus-bonus untuk MDRT, karena ketika Bapak Ibu masuk dalam senior financial planner, Bapak Ibu dipersiapkan untuk menjadi seorang MDRT. Dan juga ada bonus tambahan khusus untuk Bapak Ibu yang tergabung dalam SFP, yaitu bonus kuartalan dan juga bonus tahunan. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu, jadi berbagai dan juga berbagai fasilitas lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan detailnya di sini ya karena sekali. Cuman yang tadi yang saya sebutkan ini yang paling banyak gitu ya, paling banyak benefitnya yang bisa kita dapatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini berarti masuk pertanyaan ke-5 nih Bapak Ibu ya. Pertanyaan ke-5 masih dari Ibu Priscilia Bogor yang tadi ya. Jika calon agent masih bekerja, seperti tadi sharing Bu Neni, apakah boleh daftar dulu sebagai calon agent tanpa resign dari pekerjaan sebelumnya? Jika tidak punya background finance ataupun marketing, apakah boleh mendaftarkan diri di program Next? Oke, baik. Jadi di program Next ini sendiri, Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan tadi ya. Program Next ini sendiri kami memberikan fasilitas program namanya Next Probation. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang bekerja dan mungkin masih berpikir gitu ya, mau resign atau tidak gitu ya, Bapak Ibu boleh masuk dalam program Next Probation. Jadi masa percobaan dulu. Kami berikan maksimal sampai dengan 3 bulan waktu Bapak Ibu untuk memikirkannya. Tapi setelah 3 bulan ini Bapak Ibu sudah harus ambil keputusan. Apakah saya benar-benar mau full komitmen seperti Bu Nini tadi masuk dalam program Next atau saya hanya mau sebagai tetap dengan pekerjaan utama saya, tapi ini sebagai tambahan saja. Maka Bapak Ibu bisa tetap melanjutkan sebagai agent regular. Jadi ada pilihannya ya, Bapak Ibu bisa masuk melalui Next Probation dan itu diberikan waktu 3 bulan untuk Bapak Ibu memikirkan apakah mau join secara full komitmen bersama dengan Manulife melalui program Next. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi dari Bu Priscilia masih, jika tidak punya background finance ataupun marketing, boleh mendaftar di program Next atau tidak? Jawabannya boleh, Bu. Jadi program Next ini kita bagi atas 2, ada Next Senior, khusus untuk Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman di bisnis asuransi, dan juga ada Next Regular, khusus untuk Bapak Ibu yang belum berpengalaman di bisnis asuransi. Semuanya sama, cuman bedanya adalah kalau Bapak Ibu yang belum punya pengalaman di bisnis asuransi, maka Bapak Ibu kita akan start dari level FA dulu gitu ya, Financial Advisor. Tapi kita juga punya kesempatan untuk yang tadi, kalau kita capai target, setahun seperti Bu Neni ya, kan tidak punya background dari asuransi ya, tapi beliau capai target setahun dalam waktu 6 bulan pertama, dan bulan ke-7-nya berhasil promosi di level unit manager. Nah, ini bisa jadi salah satu contoh nih bagi Bapak Ibu yang bertanya tadi ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Daisy Kawulur.
Apakah untuk menjadi seorang agent harus berijazah minimum diploma? Oke, saya jawab. Untuk agent pada umumnya, Bu, tidak perlu ijazah gitu ya. Artinya dengan ijazah SMA aja itu sudah bisa. Tapi khusus untuk program Next, di sini kan tujuannya adalah kami membentuk Bapak Ibu menjadi agent dan leader profesional Manulife. Sehingga untuk persyaratannya itu minimum kami set di diploma. Diploma 1 itu boleh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh mendaftar, nanti bisa masuk ke sesi selanjutnya untuk interview. Selanjutnya, tadi Pak Bravo Mahendra ya, cuman memberikan komen bahwa mantap ini ada SFP di Manulife. Hatur nuhun. Hatur nuhun juga Pak Bravo. Pertanyaan terakhir dari Ibu Willy. Related dengan konsekuensi program Next, apakah dalam 3 bulan apabila tidak mencapai target didiskualifikasi untuk allowance-nya, tapi di bulan keempat target seluruh mencapai target. Sebentar ya, ini sepertinya harus saya baca dengan detail nih karena pertanyaannya agak kurang jelas ya. Related dengan konsekuensi di program Next, apakah dalam 3 bulan apabila tidak mencapai target didiskualifikasi untuk allowance-nya, tapi di bulan keempat target seluruh mencapai 3 bulan short ya. Aduh, agak kurang jelas pertanyaannya Bapak Ibu. Mungkin Bu Willy bisa jelaskan lagi detail pertanyaannya di bawah gitu ya. Nah, cuman mungkin saya bisa berikan jawaban seperti ini. Dalam program Next sendiri gitu ya, memang kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mencapai targetnya. Nah, ini kan dimonitor ya nantinya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu 3 bulan berturut-turut tidak mencapai target. Nah, ini yang harus dijaga ya. Kalau misalnya bulan ini Bapak Ibu capai, bulan depan enggak, bulan depannya lagi capai, maka ini tidak jadi masalah gitu ya. Cuman kalau sudah 3 bulan berturut-turut, ini akan kami evaluasi kembali nih Bapak Ibu. Mungkin maksudnya gini, oke, ada tambahan lagi oleh Pak Bravo Mahendra ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi kita pada siang hari ini, karena hari ini sepertinya lumayan banyak sekali pertanyaannya, artinya antusiasme dari Bapak Ibu yang hadir di sini luar biasa sekali ya. Saya berharap setelah ini kita tidak perlu menunggu lama, seperti yang tadi Pak Indra sampaikan di awal, bahwa kalau kita ditawarkan ada sebuah peluang gitu ya, padahal kita belum tahu apakah kita bisa melakukan atau tidak, apakah kita bisa sukses atau tidak gitu ya. Tapi dengan kita ambil satu langkah untuk kita mau mencoba, at least kita sudah punya kemungkinan untuk bisa sukses Bapak Ibu. Jadi ingat ya, at least kita coba dulu, nanti dari sistem yang sudah ada maupun dari produk yang ada di Manulife, ini akan membantu kita untuk kita bisa sukses bersama dengan Manulife. Saya lihat lagi ya di kolom chat. Oke, tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Thank you juga untuk Bu Priscilia, Pak Bravo Mahendra, dan juga Ibu Leni Setiawati, dan juga Ibu Willy Marionetti ya. Untuk semua pertanyaannya, semoga cukup bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Setelah ini kita akan ketemu lagi Bapak Ibu di minggu-minggu depannya, tentunya dengan berbagai program-program yang menarik dan juga dengan narasumber-narasumber yang tentunya tidak kalah luar biasanya dari narasumber kita hari ini. Untuk Ibu, thank you banget ya, dan juga untuk serta Pak Indra, the opening nya dengan sekali pada hari ini. Akhir kata Bapak Ibu, karena waktu jual kita, thank you untuk Bapak berpartisipasi hari ini. Tetap pesan saya adalah Bapak Ibu tetap dalam masa pandemi ini kita stay safe, stay produktif, dan juga stay healthy ya Bapak Ibu ya, jangan sampai sakit. Nah, itu saja dari saya Bapak Ibu. See you next week and see you at the top. Thank you. Thank you. Thank you Bu Neni. Thank you Bapak Ibu. Dewi. Makasih Pak. Thank you, Mbak Thank you. Thank you Mbak Dewi. Thank you. Bisa minta email dan linknya? Boleh Bapak Ibu di
Sip, Bapak Ibu bisa lihat itu adalah linknya. Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu mau di follow up lebih lanjut gitu ya, komitmen, Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam link tadi dan mengisi data-datanya. Nanti akan kami follow up lebih lanjut ya. Bisa linknya di chat. Boleh, linknya akan kami chat juga ya setelah ini ya. Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people like this way. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are taking way. All of these things make me feel so down and think about finding my own place. A place where we can dance and breathe, a place where we can share some